Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jemaah Bapak-Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat yang begitu besar, nikmat Islam, nikmat kemudahan untuk ibadah. Inilah nikmat Allah yang tidak akan berhenti, nikmat Allah yang terus berkesinambungan, tidak akan terputus pada diri kita semuanya, yaitu nikmat Allah berikan kemudahan bagi kita untuk ibadah, terutama di bulan yang mulia ini. Mereka yang sudah wafat pun, andai diberikan kesempatan untuk hidup kembali walaupun hanya sejam, mereka akan berharap untuk bisa hidup 1 jam aja di bulan Ramadan. Tapi itu hanya sekedar harapan yang tidak mungkin terjadi. Para jemaah sekalian, banyak orang yang tidak bisa menyukuri nikmat ini. Banyak mereka yang menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mereka hanya berpikir hawa nafsunya saja, hawa nafsu yang sesaat. Mereka memperturutkan hawa nafsunya dengan anggapan bahwa itulah kesenangan dia. Tapi sebetulnya itu adalah kebinasaan. Para jemaah sekalian, Islam ini tuntunan dan syariat yang indah. Amalan yang kecil, sederhana, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tak terhingga. Ini keindahan Islam. Yang kedua, Islam itu indah. Bahwa Islam ini menghendaki seorang muslim, muslimah suci jiwanya, bersih jiwanya dari semua kotoran, dari semua dosa. Sehingga ketika dia pergi meninggalkan dunia dan menghadap Allah, dia menghadap Allah dengan jiwa yang bersih, jiwa yang terbebas dari perbuatan dosa. Kita lihat dua keindahan Islam ini pada syariat puasa. Amalan yang kecil, sederhana, dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang tak terhingga. Yang kedua,
Allah menginginkan orang yang beriman ini jiwanya bersih dan suci dari dosa. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, ketika awal Ramadan, yaitu dimasuk pada akhir Sya'ban kemarin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ceramah sambutannya kepada para sahabat. Di awal Ramadan, di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah SAW menyampaikan sambutannya. Sambutan Rasulullah SAW ini disebutkan oleh Imam An-Nasai di dalam kitab hadisnya, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ataakum Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu alaikum siyamahu." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah mewajibkan kepada kalian puasa. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Di dalam kalimat sambutannya ini, Rasulullah SAW mengatakan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Mubarak berasal dari kata barakah. Barakah diartikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah kebaikan yang besar, dan kebaikan itu terus bertambah banyak, bertambah besar, tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah besar, tambah hari tambah besar. Ibarat seseorang yang berada di sebuah gunung salju, lalu dia membawa sebuah bola. Lalu bola itu dikelilingin dari atas gunung salju. Kira-kira apakah bola itu masih dalam bentuknya kecil, atau sampai di bawah dia akan membesar? Apa Pak? Kalau sudah sampai di bawah, mana yang lebih gede? Bolanya atau rumah yang di bawah? Bolanya akan lebih gede. Kira-kira seperti itulah Ramadan. Pahalanya besar, semakin hari tambah besar. Di penghujungnya justru itulah puncak pembesaran pahalanya. Itulah namanya barokah. Keberkahan itu ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Tapi sayangnya masyarakat kita hanya euforia. Ramainya justru di depannya, di awalnya. Subuh ini aja ramai, Pak. Dan di masjid-masjid semuanya luar biasa ramainya. Semalam terawih ramai, dan ntar malam pun masih ramai. Coba bertahan nggak itu 4 hari aja? Nggak bertahan, Pak. Kalau nggak bertahan, berarti umat kita hanya euforia. Hanya, kalau candaan kita dulu, hanya pasukan bodrek. Ya, mohon maaf ya, bahasa saya terlalu vulgar, Pak ya. Tapi tidak ada tujuan lain kecuali hanya mengingatkan, Pak. Menggugah. Kalau bahasanya datar, ngantuk, Pak. Jadi ini yang terjadi, Pak. Sayang, Pak. Kita hanya senang di depannya aja.
Ibarat handphone baru launching, mallnya belum buka, orang sudah ngantri di depan. Tapi setelah 1 bulan dari launchingnya, toh harganya sudah turun anjlok, nggak ada harganya bulan Ramadan di depan masyarakat. Apalagi bertambah hari, masuk pertengahan, masuk 10 hari, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu." Rasulullah SAW kalau berada di 10 hari terakhir, beliau mengikat pinggangnya dan membangunkan istri-istrinya. Berarti kalau awal Ramadan ini Rasulullah masih nggak bangunin istrinya. Jadi kebalik beneran kita ini. Justru di akhir Ramadan beliau bangunin istrinya untuk sholat malam. Diikat pinggangnya, maksudnya apa? Ditingkatkan lagi ibadahnya Rasulullah SAW. Malaikat Jibril turun. Beliau ngaji Quran bareng sama malaikat Jibril. Tadarus dengan malaikat Jibril. Alaihi salatu wassalam. Begitulah para sahabat diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kita dahulu kalau terlambat masuk masjid habis Isya, kita tidak mendapatkan tempat walaupun hanya sejengkal saja. Subhanallah. Sungguh cepat kebinasaan umat ini. Beliau mengutarakan itu ketika beliau pergi ke Kufah, Irak. Kalau beliau mendapati masjid-masjid itu sepi habis Isya. Itu zaman Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dengan zaman kita? Subhanallah. Di Masjid Al-Haramain, Masjid Al-Haram Makki, Haram Nabawi, Madani, di Madinah, Makkah, semakin hari semakin membludak. Semalam teman di sini Ustaz mau bimbing 10 hari terakhir Ramadan. Enggak. Kok enggak? Enggak. Kalau berangkat sendiri saya mau. Kalau pakai bimbing orang enggak. Kenapa? Lebih ramai dari haji. Tanggung jawab kalau bimbing orang. Lebih ramai itu Mekah dari haji. Enggak deh. Jadi semakin hari tambah ramai, tambah membludak manusia. Di situ benar-benar kita melihat ibadah yang seutuh dari masyarakat kita dan kita semua tak tahu dihargai dan gak mau dihargai dan gak mau dimuliakan. Di akhir penghujung justru disitulah kemuliaan. Tapi disitulah justru kita meninggalkan kemuliaan itu. Kita tidak mau dimuliakan. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Allah. Apa makna hadis ini? Allah tidak akan menghentikan rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya kepada kalian sampai kalian sendiri bosan dan tidak mau. Allah akan menjauh dari diri kalian dan tak mau. Itulah makna dari Syahr Mubarak, bulan yang penuh berkah. Semakin hari keberkahannya semakin besar pahala. Rasulullah SAW menyebutkan keutamaannya. Tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran. Dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga. Artinya kesempatan untuk berbuat kebaikan itu besar. Dibanding hari biasa, keutamaannya besar. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu pahalanya khusus aku yang membalas.
Artinya puasa ini pahalanya berlipat-lipat ganda, hanya Allah yang tahu. Sampai disebutkan di dalam hadis yang lain, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifah. Siapa yang puasa satu hari saja di jalan Allah, ikhlas karena Allah, Allah jauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sejauh itu dirinya dengan neraka. Puasa hanya satu hari, padahal Ramadan berapa hari? Apalagi dia ditambah dengan puasa-puasa sunnah selain Ramadan. Luar biasa. Ini nikmat yang tidak bisa diukur dengan kue nastar dan tak bisa diukur dengan dagangan kue atau dagangan baju. Memang dagangan Anda maju di bulan Ramadan, naik penjualan omset, tapi itu tak ada artinya dengan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Orang tua-tua kita selalu mengatakan dulu, saya ingat abah saya dulu, kita masih kecil-kecil dulu, kalau pengen mau beli pakaian lebaran, beli sekarang, Sya'ban. Kalau udah bulan Ramadan, jangan minta baju lebaran. Gak bakal dibeli income. Gak mau, Pak. Kalau mau beli baju lebaran sekarang dari Sya'ban, ayo, antri. Kalau sudah Ramadan, jangan usik-usik. Gak mau, Pak. Gak bakal mau. Begitulah orang dahulu. Karena mereka tahu bahwa ini adalah kemuliaan yang hidup sana. Waktu berlaku abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka. Karena kesempatan untuk berbuat maksiat itu kecil. Tapi hari ini sama saja Pak, Ramadan enggak Ramadan. Tepinya hanya di hari ini 3 hari lah. Warung-warung hanya libur semua. Kenapa? Mau nyekar ke kuburan. Habis 3 hari, 4 hari buka lagi warteg-warteg. Penyedia jasa api neraka jahanam. Mohon maaf, bahasa saya sablak aja. Buka warung di siang bolong berarti penyedia jasa apa? Jasa nyungsepin ke neraka jahanam. Itu kan ada orang-orang yang nggak puasa biar nongkrong di rumahnya. Karena mereka minoritas, yang mayoritas puasa. Di hati jemaah, jangan jadi buka pintu neraka. Waktu sofa dumiradatu syayatin, dibelenggu setan-setan. Memang setan jin dibelenggu, tapi manusianya yang jadi setan. Auzubillah. Auzubillah. Man hurima khairuha faqad hurim. Lihat penghujung ceramah Rasulullah. Siapa yang terhalang dari kebaikan bulan ini, seterusnya dia tidak akan bisa mendapatkan. Ibaratnya, saya kasih contoh, nendang bola ke gawang yang besar. Di depan dia ada gawang ya yang besar. Dia tidak bisa menggolkan bola ini di gawang yang gede. Apalagi kalau dikecilin. Tambah nggak bisa. Ini Ramadan, tuftahu fihi abwabus sama, pintu langit dibuka, pintu surga semua dibuka, dia nggak bisa full. Apalagi pintu surganya ditutup. Tambah nggak bisa lagi masuk yang buka. Kapan? Ya 11 bulan yang lain. 11 bulan yang lainnya ditutup pintu-pintunya surga.
Allah. Fakat hurim, ini orang nggak bisa mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena Ramadan tidak bisa mengambil kesempatan. Inilah kemuliaan besar di bulan Ramadan. Kemudian para jamaah, kemuliaan ini berjalan seiring, Pak. Artinya apa? Jika bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan baik, maka jiwanya akan bersih dari dosa. Jiwanya akan suci. Karat-karat yang ada dalam hatinya akan menjadi bersih. Kotoran-kotoran dosa akan menjadi hilang dalam dirinya. Itulah pengampunan dosa yang Allah sediakan bagi mereka yang ada di bulan Ramadan dan mengisinya dengan baik. Allah ampuni semua dosanya. Allah tingkatkan derajatnya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Hadis tentang ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Tetapi sayang para jamaah, ada orang-orang yang justru di bulan Ramadan dia mengotori dirinya sendiri. Ada yang sengaja tidak berpuasa. Sengaja dia tidak berpuasa dengan alasan yang dibuat-buat. Saya capek, saya bekerja, saya harus bekerja keras hari ini, saya lelah, kepala saya pusing. Allah itu maha baik, Pak. Allah itu maha pengasih, penyayang. Anda jangan terlalu ekstrim begitulah. Ini mau ngekor hawa nafsu, mau pakai bawa-bawa nama Allah. Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat, Ra'aitu fil manam. Saya bermimpi, mimpinya Rasulullah SAW itu wahyu. Atani rajulan. Saya didatangi dua orang. Tentu dua orang ini maksudnya dua malaikat. Fa'akhadha bidab'ayya. Dua malaikat itu pun memegang lengan saya di gelendeng bahasa kita. Lengan saya dipegang kanan kiri oleh dua malaikat itu dan saya dibawa. Fa'ataya bi jabalan wa'ra. Saya dibawa ke sebuah gunung yang terjal, gunung batu. Lalu dua malaikat ini bilang, "Is'ad, naik." Lalu saya menjawab, nggak bisa, ini terlalu terjal. Malaikat ini mengatakan, "Sanusahiluhu lak." Saya akan bikin gunung terjal ini mudah untuk kamu daki. Intalik, jalan. Falamma wasalna ila wasatil jabal. Ketika saya sampai di pertengahan gunung itu, sami'tu uwa. Saya mendengar teriakan manusia yang begitu keras sekali. Jumlah manusia yang begitu banyak. Suara teriakan keras. Saya bertanya kepada dua malaikat, "Mahal, ini teriakan apa ini?" Dua malaikat menjawab, "Ruwa'u ahdina." Ini teriakan penghuni neraka. Intalik. Pergi. Saya pun pergi. Hatta idza ataina sawa al-jabal. Sampai saya tiba di puncak gunung. Fara'aitu qauman mu'alliqina ashdaqahum. Saya melihat kaum berarti jumlahnya tidak terhingga. Saya melihat kaum mereka tergantung, asdaqahum, digantung sama Allah
Yang digantung itu bukan kepalanya, tapi asdaq. Tahu asdaq, Pak? Asdaq itu urat antara mata kaki dengan apa namanya? Tengkuk kaki. Kaki tadi. Antara mata kaki dengan tumit belakangnya itu kan ada tulang, Pak. Nah, dia diikat oleh Allah di uratnya itu, Pak. Dilobangin lalu diikatnya di atasnya itu kaki. Kemudian kata Rasulullah SAW, saya melihat kepalanya di bawah dan mulutnya itu robek panjang. Tasilu minhu daman. Saya melihat dari mulutnya keluar darah yang begitu banyak. Saya bertanya kepada malaikat, siapa mereka ini? Humul ladzina yuftiruna qabla tahillat siyam. Ini orang-orang yang gak puasa di bulan Ramadan. Inilah orang seenaknya tidak mau puasa dengan alasan-alasan yang dibuat-buat sendiri oleh dia. Azab. Alhamdulillah. Ada lagi mereka-mereka yang merusak sendiri puasanya. Dia bisa jadi puasa, tapi puasanya dia rusak sendiri. Ada orang puasa yang full dia puasa sebulan, tapi dia merusak puasa. Anda mungkin sering mendengar hadis as-siyamu junnah. Puasa itu ibarat tameng. Maksudnya apa? Junnatun ka junnatil qatli. Seperti tameng yang dipakai oleh orang saat perang. Baju besi maksudnya. Seperti baju besi. Puasa itu kayak baju besi. Maksudnya apa? Melindungi si pelaku ini dari kebinasaan, kematian. Puasa seperti itu. Maksudnya apa? Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah benteng yang sangat kuat dari azab neraka jahanam. Jadi orang yang berpuasa berarti membentengi dirinya dari azab neraka jahanam. Lalu di dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad disebutkan malayasrikha, selama dia tidak merusak, melobangi atau melepas baju itu. Jadi dia sendiri, Pak, yang melepas bajunya. Bagaimana dia melepas bajunya? Disebutkan dalam riwayat Imam Darimi dalam hadisnya, bil ghibah, dengan cara tidak bisa menjaga mulutnya. Makanya dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, fala yafus wala yajhari. Orang yang puasa jangan mengucapkan kata-kata yang maksiat. Orang yang puasa jangan berbuat jahil, jangan berbuat bodoh. Ini bahasa hadis ya, bukan bahasa saya. Fala yajhal bodoh. Kalau puasa jangan berbuat bodoh, kata Rasulullah SAW. Tegas bahasanya, sudah tegas sendiri. Jadi ada orang puasa, tapi dia sendiri yang membuka benteng dan tamengnya itu. Akhirnya dia puasa, tapi tetap tubuhnya masuk neraka. Gimana, Pak? Kesimpulannya begitu. Kok bisa? Karena dia puasanya cuma tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istrinya. Udah itu toh. Yang lainnya dia tidak berpuasa. Padahal Allah mengatakan intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar,
maka saya akan ampuni semua dosa kalian. Dan saya masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Berarti pengampunan, derajat yang tinggi, masuk surga, kena syarat. Syaratnya apa? Jauhi dosa besar. Di dalam hadis lain yang sangat banyak sekali, hadis kayak begini banyak. Saya ambil secara umum aja. As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Salawat 5 waktu, salat 5 waktu. Antara salat dengan salat, antara satu Jumatan dengan satu Jumatan, antara satu Ramadan dengan Ramadan, itu akan menghapus semua dosa dia. Syaratnya satu, jangan berbuat dosa besar. Dan banyak hadis yang seperti ini secara spesifik tentang Jumatan, wudu disebutkan. Idza tatahhara al-'abdu thumma masya ila al-masjid fa ansata. Jika dia berwudu, pergi ke masjid, dengerin khatib berceramah, tidaklah Jumatan itu kelar, melainkan semua dosanya itu akan diampuni sama Allah. Idza jtunibatil maqtalah, kalau dia jauhi dosa besar. Wudu juga sama. Wudu itu menghapus dosa dia. Idza jtunibatil kabair, kalau dosa besar dijauhi. Ramadan sama, Pak. Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi haja fi an yada'. Kalau dia tidak meninggalkan kebiasaan bohong dan berbuat perbuatan yang bodoh, nah, muncul lagi di kata-kata ini. Maka Allah nggak butuh dia nggak makan, nggak minum. Jadi kesimpulannya apa? Puasa, tapi puasanya dia tidak bisa menjauhkan dirinya dari api neraka. Justru dia berpuasa, tapi dia tetap masuk neraka. Kenapa? Karena puasanya bolong, pahalanya keluar. Apa yang bisa pahalanya keluar? Dosa maksiat yang dilahirkan mulut dia. Mulutnya tetap bohong. Coba lihat nanti siang, pedagang mulai muncul sepanjang jalan. Berapa banyak dari mereka itu pembohong, bohong dagangan. Kok berani gitu Ustaz ngomong? Iya, sering beli bohong. Apa ini Bu? Risol apa? Ini risol ayam. Coba beli. Buka anak gigit. Anak ayam nggak muncul. Benar nggak? Malah gigitan kedua kakak muncul, tinggal sedikit baru muncul anak ayam di pojokan. Ngomongnya apa? Risol ayam. Intinya ini. Ya Allah, bohong begini muncul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pedagang restoran sama. Coba Anda lihat di daftar menunya. Gambarnya keren nggak, Pak? Wah, keren gambarnya, Pak, di daftar menunya. Coba yang datang sama di gambar menunya cocokin, Pak. Cocok nggak? Mereka cocok. Kayak jualan, kayak iklan mie instan di TV itu loh. Dibuka mie instannya keluar Pak ayam, keluar telur. Kan begitu itu gambar-gambar menu di restoran. Namanya apa itu? Ini kadzab, pembohong semua. Permainan ilustrasi fotografer saja. Realitanya nggak kayak gitu makanan. Ini bohong ini namanya. Terus dalam waktu yang sama dia puasa,
Jadi apa puasanya, Pak? Kevin di mana-mana. Ghibah, ngomongin orang di mana-mana. Apa itu ghibah? Menyebutkan keburukan orang dengan dalih kritik. Di mana? Ini tempatnya. Ini media sosial, setan gepeng. Ya, ini bisa jadi setan, ini bisa jadi pahala. Media sosial, setiap hari isinya ghibah, ngomongin keburukan orang, membuka aibnya orang. Cifulan, pemimpin begini, Pak Presiden, Pak Menteri, begini isinya itu tok ngomongin kejahatan orang. Dengan dalih ghibah, dengan dalih kritik. Ini bukan kritik, Pak, ini ghibah. Ya Rasulullah, in kana fi ma naqulu haqqan. Bagaimana kalau yang kita ceritakan, kita sebutkan itu memang begitu realitanya? Apa jawaban Rasulullah? In kana fi ma taqulu haqqan faqad irtabta. Kalau memang yang kamu sebutkan itu benar, sungguh kamu berbuat ghibah. Makan bangkai kamu yang di surat Al-Hujurat. Kalau bohong, tambah dahsyat. Terus kita puasa, Pak. Ikut baca. Ikut nge-share itu semua. Kelar, Pak, puasanya. Kelar, bubar. Terus, maksiat mulut. Mulutnya kasar, ngomong. Coba kalau hari Senin besok. Pulang kerja, saya nggak tahu itu di jalanan manusia apa manusia campur setan. Semua maksud hati sih pengen buka di rumah, tapi setiapnya tidak bisa dicolek. Ngamuknya, benar tidak? Kezoliman di mana-mana, mengambil hak orang. Apa? Jalan 2 jalur. Yang paling padat jalur pulang. Jalur sebelahnya kosong, habis dibabat sama pengguna motor. Giliran orang yang mau lewat, susah, pimpin, ngamuk dia. Ini maling tapi nyalain orang. Zalim ini, Pak. Lampu merah, harusnya habis itu lampu merah itu. Zalim ini. Mengambil hak orang ini. Terus dia puasa. Al-Muslimu akul Muslim, la yadhlimu. Orang Muslim itu saudara dengan Muslim yang lain. Tidak boleh menzalimi. Ini zalim, mengambil hak orang. Terus Anda berpuasa. Bocor, Pak, pahalanya. Maksiat yang lebih ganas lagi apa? Puasa, Pak. Nggak sholat. Sadar, kasih tahu Anda. Buka puasa. Buka puasa, bukber. Di mana? Di restoran. Coba yang sholat maghrib di restoran itu ada berapa orang? Ayo. Azan. Wah, senang mereka buka puasa. Pelototin di situ, Pak. Sampai isya tuh pantat nongkrong di situ, Pak. Berarti dia nggak sholat maghrib. Isya oke lah, kita nggak bicara itu urusan dia, kita harus membuang di rumahnya. Maghrib dia nggak sholat di mall, buka puasa di mall, di restoran, di mall. Sholat maghrib dikit yang di masjid. Sisanya nggak sholat maghrib semua. Ada puasa. Ini penghinaan ini, Pak. Ini menghina Allah ini. Sholat yang merupakan amudul Islam, tiangnya Islam ditinggalkan, tapi dia puasa, menghinakan Nabi. Perempuan, mohon maaf Ibu, puasa dia tapi berbuat dosa besar. Apa itu? Nggak pakai jilbab.
dosa Anda. Perempuan nggak pakai jilbab itu dosa besar. Tapi Anda berpuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penghinaan ini. Ketemu presiden dengan pekerjaan yang kelar 100%, rapi tapi telanjang. Ya menghina. Padahal Allah bilang, Rasulullah SAW bilang dalam hadis sahih, sinfani min ahli nari lam arahuma. Ada dua kelompok manusia di zaman saya tidak ada. Di makna yang lain, saya nggak melihat mereka di neraka. Itu di surga, bukan di kolomnya neraka. Siapa mereka? Yang satu nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asfibatil bukh. Perempuan-perempuan yang pakai baju tapi telanjang dia. Kalau berjalan lenggak-lenggok, potongan rambutnya kayak punuknya onta. La yajidna rihaha, baunya surga aja. Terus di bulan Ramadan orang begini puasa. Gimana? Coba renungin, ini dalil-dalil, ini bukan saya loh ini. Saya menggabungkan hadis-hadis yang banyak, saya kumpulkan. Karena Islam tidak bisa kita memandang dari satu hadis. Banyak hadis. Nggak boleh kita beli roti cuma sepotong dalam Islam. Tidak bisa. Islam itu utuh. Utuh fis silmi kafah. Maksud Islam yang utuh, jangan sepotong-sepotong. Coba posisi dia begini puasa, terus auratnya ngabla. Wih, ini bocor gede nih Pak. Sama aja puasa nggak sholat, puasa nggak zakat. Tak tunjukin hadis lagi, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW mengatakan, Idza shalla al-'abdu idza shama al-'abdu wa shalla shalawat wa hajja adzakara az-zakata am la. Jika seorang hamba itu berpuasa dan dia sholat dan dia haji, saya lupa, kata yang meriwayatkan hadis. Rasulullah nyebutin zakat apa enggak, saya lupa. Jika dia melakukan itu, yughfar lahu, maka dosa-dosanya diampuni semua. Itu disebut apa? Sholat, zakat, puasa, haji, rukun Islam dilakukan, kecuali haji ya kalau memang dia tak mampu. Zakat kalau dia memang miskin nggak ada kewajiban zakat. Tapi kalau dia ada kewajiban zakat nggak dikeluarkan, atau masa bodoh nggak mau nanya, punya kewajiban haji nggak mau daftar, minimal daftar aja. Masalah berangkat nggak berangkat itu urusan nanti, nanti daftar dulu, store dulu. Kalau puasa melakukan ini semua baru mendapatkan faedah yang ampuni dosanya. Kalau nggak masuk neraka. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis ini bilang apa cuma al-Islamu junnah, istiamu junnah, puasa itu kayak benteng. Dikomentari apa? Imsakun 'anil syahawat. Puasa itu adalah apa? Anda jauhi semua syahwat. Maksud faman kaffa an syahwatihi, siapa yang mencegah diri dari semua hawa nafsunya, dia akan mendapatkan kemuliaan. Begitu juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di kitabnya namanya Al-Wabil Sayyid. Puasa yang benar-benar disyariatkan oleh Allah
bukan sekedar tak makan, tak minum, tak menggauli istrinya di siang hari, tapi mulutnya puasa dari ucapan-ucapan maksiat, perbuatannya puasa dari maksiat. Inilah as-saumul masyru'. Inilah benar-benar puasa yang syar'i. Ini hakikat puasa syar'i. Semoga kita bisa menghidupkan dan menjalankan Islam ini dengan benar. Inilah pentingnya kita belajar. Kalau enggak, asal-asalan. Jangan sampai kita disebutkan dalam hadis, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam tarawih, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang saja. Pulang menghadap Allah dengan anggapan dia mendapat pahala yang banyak, ternyata pepesan kosong. Afala unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mau nggak kalian? Saya kasih tahu manusia yang rugi nanti di akhirat. Dia kira untung, tapi ternyata di akhirat untung. Ini di surat Al-Kahfi di akhir-akhir. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dulu di dunia, ini orang tersesat dari jalan yang lurus. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi dia menganggap dirinya the best. Inilah manusia. Semoga puasa kita adalah puasa yang syar'i, bukan sekedar puasa nggak makan, nggak minum. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya beberapa masalah puasa, silakan. Nggak ada yang nanya, berarti udah pintar semua. Silakan, Pak. Ya. Seseorang bangun sahur, apakah harus masih mengucapkan niat lagi? Pertama, Pak Ibu, niat itu apa? Coba deskripsi niat itu apa? Niat itu kan orang Jawa bilang kerenteannya hati. Kalau bahasa Indonesianya niat itu ucapan dalam hati. Imam An-Nawawi rahimahullah, ini mazhab Syafi'i. Imam Nawawi bilang, "Wan niyatu mahalluhal qalbu." Niat itu tempatnya di hati. Tidak ada urusan dengan mulut. Pahami, niat itu tempatnya di hati, tidak ada kaitan sama mulut. Jadi niat wudu cukup di dalam hati saja. Niat sholat cukup dalam hati. Tidak ada mulut. Artinya tidak ada mulut, maksudnya tidak ada redaksi tertentu. Mau sholat,
sholat fajr rokaat ini. Yang ngajarin kalimat ini sama. Nawaitul wudu al-rafil hadas. Ada orang Indonesia sholat di sebelah orang Arab di Mekah. Sholat al-isya arba' raka'atin makmuman. Ya, gitu ya. Sebelum ngomong lillahi ta'ala mau takbir disenggol sama orang. Orang Arab itu bilang kurang. Apa yang kurang? Anda belum menyebutkan tempat, tanggal, bulan, tahun, waktu. Kalian yang ngajarin kalimat ini. Tapi ini turun-temurun. Di buku tuntunan sholat itu yang diterbitkan oleh penerbit Toha Putra itu, yang warnanya apa itu biru ya. Jadi turun-temurun ini dosanya ngajarin orang Indonesia. Padahal mazhab Syafi'i sendiri bilang apa? Imam Nawawi sendiri rujukan dalam mazhab Syafi'i maka luar di hati tempat ini. Di Rawdatun Nawawi bukunya itu fikih mazhab Syafi'i. Itu tidak ada apa usul. Nawaitul. Terus lihat apa namanya puasa. Memang Rasulullah SAW mengatakan man lam yubayyit as-siyama minal lail fala siyama. Siapa yang enggak niat dari malam berarti puasanya tidak sah. Cukup niat dalam. Enggak perlu habis tarawih nawaitu shauma ghada dia ngaji. Ilmu nurun begini, Pak. Tahu ilmu nurun? Bukan nurun, kalau nurun mulutnya orang Arab. Tapi kalau al ilmu nurun, mulutnya orang Jawa. Tahu nurun? Atau nurun? Nurun, Pak. Turun ke bawah. Ilmunya turun-menurun. Ada dasar pijakan hukumnya dalam Islam. Sekarang Anda bangun sahur, mau ngapain? Mau ngapain bangun sahur? Terus makan sahur buat apa? Ya udah terus ngapain? Pakai nawa, apa namanya, nawa itu, soma, ente bangun sahur ngapain? Pakai. Wudhu. Anda ke tempat wudhu buka keran, ngapain? Betulin keran. Mau wudhu, Pak? Ya udah berarti dalam hati Anda mengatakan apa? Mau wudhu, cukup. Sholat. Anda berdiri ngadep kiblat, begini. Mau ngapain? Mau lihat tembok. Saya berdiri ngadep kiblat mau ngapain dalam hati? Mau sholat isya berjamaah. Itu udah niat. Nggak perlu niat itu redaksi khusus. Udah berarti. Sampai penyerahan zakat fitrah. Pak, ijab kabul dulu. Ya, kalau ada pengantin putrinya mau. Ijab kabul kawin bayar zakat. Ya Pak, Islam jangan dikarang-karang begini. Mau zakat fitrah, saya menerima zakat apa ya nggak tahu. Ini Islam kok dibikin-bikin begini dikarang-karang ikut-ikutan. Ini bukan bebek berbes, Pak. Ini Islam, dalil, ada Qur'annya, ada hadisnya. Kalau nggak paham nanya. Jangan ikut-ikutan. Salaman. Jadi kalau Bapak mau zakat fitrah, istri Bapak nyuruh
Sekalian nanti aku ya pakai ijab kabul ya. Alhamdulillah diizinin kawin lagi. Karena ijab kabul dalam Islam itu apa? Kawin. Jadi jangan dibikin. Islam ini gampang, mudah. Jangan dibuat ruwet, Pak. Pak, niatnya apa ya? Saya nggak tahu niatnya. Tuh, bikin repot. Islam gampang. Cukup dalam hati. Bangun sahur. Ngapain? Masa sahur, Pak? Masa sarapan jam segini? Sahur. Kenapa sahur? Ya mau puasa. Itu berarti sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Selain puasa, amalan apa di bulan Ramadan? Semua kebaikan. Membaca Quran, sedekah, menolong orang, majelis ta'lim, belajar ilmu, memberi makan orang yang berpuasa, ngasih buka puasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri siyami. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa dari orang yang makan makanan dia tanpa mengurangi pahala puasanya orang itu. Jadi kalau Bapak Ibu nyediain lontong buat 10 orang, 10 lontong dimakan oleh 10 orang yang puasa, berarti Bapak hari itu, Ibu hari itu mendapatkan pahala puasa 11 hari itu. 11 diri Anda sendiri dan 10 dari makan makanan yang Ibu sediakan. Berarti seorang istri yang menyediakan sahur, menyediakan buka untuk suaminya, anaknya yang puasa di rumahnya, berarti ibu mendapatkan pahala sejumlah anggota keluarga ibu di rumah setiap hari. Syaratnya satu, nggak pakai ngomel. Kalau ngomel berarti ngeluh, hilang pahala. Ini luar biasa, Pak. Walaupun hanya kasih air putih buat buka puasa. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Pak. Orang kaya-kaya itu punya sufra. Tahu sufra? Sufra itu istilah mereka. Gelaran makanan. Satu gelaran makanan itu minimalnya semasjid ini, segini, satu gelaran minimal. Dan gelarannya itu izin. Jadi kayak izin parkir Senayan. Izin, Pak, kalau enggak kacau, Pak. Oh, gelaran ini, mohon maaf, kayak soft ini, gelaran soft ini punya keluarga Pak Budi. Oh, yang gelaran yang di situ punyanya Pak Ujang. Yang situ punya Bu. Kalau koneksinya kuat ke depan, ke kantor, dia punya sufro lebih banyak. Berarti koneksinya kuat ke dalam kita. Jadi nggak bisa datang terus saya ngomong, sono di jalanan, sono Pak Umam. Kalau di dalam masjidnya gelarannya udah diatur, Pak. Itu tahun-tahun turun-temurun dari bapak-bapaknya itu. Gelaran ini. Orang kaya-kaya. Terus mereka yang nggak punya uang, Bapak tahu apa yang mereka lakukan, Pak, di Saudi? Yang nggak ada uang, yang miskin. Bapak tahu? Di Masjidil Haram. Subhanallah. Saya selalu merinding melihat. Cukup bawa dari rumahnya teko. Bawa teko kosong. Menjelang buka puasa, tekonya diisi air zam-zam. Full, sampai full, udah gelas, ngambil gelas plastik, dipegang sama dia pakai tangan kanan, gelasnya dipegang tangan kanan, tekonya dipegang tangan kiri. Terus ngapain? Keliling ke orang-orang yang ini.
Karena yang nyajiin nggak sempat ngasih air putih. Dia sibuk menyajikan makanan, teh sama kopi, kurma. Nggak sempat dia nyajiin. Ini orang-orang ini bawa gelas tangan kanan, airnya tangan kiri. Dia kelilingin sama orang. Disajikan pakai tangan kanan. Orang ngambil gelas, dituangin. Terus begitu keliling, habis dipenuhi. Ada yang seperti ini. Ada yang cuma modal kopi sama teh, ngumpet-ngumpet tapi masukinnya. Kalau ketahuan dia bawa kopi teh ke dalam, nggak boleh. Tapi kalau bawa teh itu, nggak apa-apa. Sampai seperti itu, Pak. Semangat orang pengen dapat pahala dari orang bukan puasa. Di sini setengah mati nyari orang nganterin makanan ke masjid. Iya kan? Sampai dijadwal sama RT-nya. Bakhilnya luar biasa. Oh, berebut, Pak. Ditarik-tarik, Bapak. Belum pernah Ramadan di Masjid Haram. Semoga Allah berikan kemudahan. Kalau ada uang sekali-kali, Pak, puasa di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Yang lebih seru di Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram kurang seru kalau kita puasanya. Kalau Masjid Nabawi seru, Pak. Luar biasa. Itu kayak ditarik-tarik kita, Pak. Biar duduk di tempat suprohnya dia itu. Gelaran makanannya itu. Laku, Pak, kita, Pak. Nilai kurmanya biasa. Kurmanya enak. Terus rotinya apa? Ini roti tepung. Itu roti gandum. Nilai, Pak, gandum, Pak. Roti gandum segini. Sampai sahur. Belum pernah kan? Kalau yang asin gandum. Dikasih sepotong, ada cuma segini. Orang Indonesia, ya Allah, beli amat, masa dikasih sepotong. Begitu itu arti orang Indonesia. Coba kamu makan segini. Kalau habis, saya ingin jempol 2. Segini, Anda tak bakal habis. Ngap Anda makannya. Memang roti kita gabes. Rotinya dia kayak bantal begitu. Keras. Dicocol sama yogurt. Punya utang apa. Tapi itulah, jadi amalan saleh. Apa aja berbuat baik, nolong orang, bantu orang. Sampai seperti itu ya, majelis ilmu disibukkan dengan yang baik-baik. Silakan Pak. Assalamualaikum. Ya. Ya, Pak. Hijab rame belakangan, enggak juga, Pak. Perasaan saya dari sekolah TK juga rame hijab, Pak. Umur saya sudah hampir 50, Pak. Hijab ini rame sejak disyariatkan di zaman Rasul, Pak. Sudah rame. Yang bicara penolakan hijab ini siapa? Liberalis dan dai-dainya. Ya, dai-dai liberalis, Pak, yang bersuara teriak tentang hijab ini tidak disyariatkan, khusus orang Arab. Jadi kaum liberalis. Dan saya termasuk Quraisy Shihab yang mendukungnya. Dia menolak ayat-ayat, dibuang itu ayat-ayat tentang hijab. Dan dia mengatakan ayat hijab itu khusus orang Arab. Na'udzubillah. Dia lupa, Pak.
bahwa banyak para ulama itu bukan awam. Siap, ahli tafsir tapi nggak ngerti tafsir. Membuang Al-Quran. Jadi kalau orang berdalih, istrinya Ustadz Fulan, istrinya Kiai Fulan, istrinya Papa Fulan tak berjilbab, apakah itu menjadi dalil? Apa itu bisa dijadikan dalil? Berjilbab tidak disyariatkan. Sama pula riba. Itu Ustadz Fulan bertransaksi dengan riba. Berarti riba halal. Apakah pijakan hukum dalil itu dengan melihat orang? Atau pijakan hukum itu dengan Quran, Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama kita? Coba renungin, Pak. Sama, kita melihat aturan perundang-undangan. Apakah aturan perundang-undangan itu dilihat dari perilaku para pejabat atau dilihat dari pijakan yang tercantum dalam undang-undangnya sendiri? Cobalah pikirin. Bukan begitu cara menilai. Ya, kembalikan kepada Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Taatlah kalian kepada Allah, Al-Quran. Taatlah kalian kepada Rasulullah, hadis. Taatlah kalian kepada ulil amri, para ulama dan pemimpin selama mereka berjalan di Quran dan hadis. Fa'in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih tentang sesuatu apapun umum, apa saja, kembalikan kepada Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama. Pahami Quran hadis dengan pemahaman para sahabat. Jangan pahami Quran hadis dengan pemahaman pribadi. Karena banyak orang juga kembali kepada Quran hadis tapi difahami dengan pemahaman pribadi. Sama. Sama aja, boleh nggak kita memahami undang-undang dengan pemahaman pribadi kita? Boleh nggak karyawan memahami aturan dasar perusahaan dengan pemahaman pribadi setiap karyawan? Boleh, Pak. Nah, ada Pak yang bilang. Begitu pula apalagi Islam. Pahami Quran, hadis dengan pemahaman siapa? Rasulullah SAW, sahabat, para ulama kita. Tabi'in. Jangan pakai paham pribadi, rusak. Inilah solusi yang terbaik. Bukan melihat siapapun. Bukan saya, bukan siapapun. Yang penting dari tunjukkan mana ayatnya, mana hadisnya, dan mana penjelasannya dari para ulama. Bukan berretorika, bukan pinter-pinteran ngomong, dan bukan besar-besaran titel. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mana yang lebih baik di bulan Ramadan? Ini pertanyaan disampaikan oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Qayyim, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, Ibnu Qayyim kalau secara fikih mazhab Hambali, dan Imam Syaukani dalam mazhab Imam Syafi'i dan yang lain para ulama lain. Mana yang lebih afdal di bulan Ramadan? Tadabbur Quran, memahami tafsir Quran, bukan terjemah ya. Memahami tafsir Quran atau membaca Al-Quran dengan membaca Quran. Yang baca Quran.
Baca Qurannya pun mereka bertanya lagi, mana yang lebih baik, baca Quran dari mushaf atau membaca dari hafalan? Kalau dia hafal. Semua ulama mengatakan khusus Ramadan yang afdal adalah membaca Quran dari mushaf, walaupun dia hafal bukan khusus. Dan yang paling afdal di bulan Ramadan adalah banyak-banyak baca Quran. Ya, banyak-banyakkan baca Quran. Makanya para ulama salaf dahulu, para sahabat, ada yang menghatamkan Quran itu 2 hari. Ada yang menghatamkan Quran 3 hari. Ada yang menghatamkan Quran 4 hari. Ada yang menghatamkan Quran 1 minggu. Subhanallah. Itulah mereka. Lalu bagaimana baca Quran yang benar? Dan tentu ini belajar Pak, belajar tajwid Pak. Ya, silahkan belajar di rumah Quran Pak. Kita ajari belajar ngaji Pak. Jauh umurnya. Tidak usah malu belajar ngaji Pak. Beliau di muridnya Pak. Belajar ngaji. Belajar salah. Belajarin ngaji. Kita usia begini nggak bisa ngaji. Ya, masa baca Al-Baqarah seminggu nggak kelar-kelar. Artinya apa? Ya baca kita yang banyak. Padahal kalau baca 1 juz setengah jam kelar. Cepet dong kan? Biasa. Itu baca biasa. Ya. 15 menit itu setengah juz. 10 menit itu setengah juz, sudah 15 halaman. Setengah halaman, jadi 5 lembar. Bacaan sederhana, biasa, nggak cepat doang, tidak. Bacaan dengan bertajwid. Belajar. Jangan malu, jangan malu. Ni'man nisaul ansar, la yamna'unna al-haya'u fi an yas'alna ad-din. Sebaik-baik perempuan, semulia-mulia perempuan adalah perempuan penghuni Madinah. Malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya. Mereka membawa pembalutnya. Istilah sekarang pembalutnya. Dibawa pembalutnya yang berisi darah haid. Dibawa itu junjungan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah suci nggak kalau darah pembalut saya? Ada Bu yang nanya begitu sama Ustaz. Sama suaminya aja nggak ada yang nanya. Ini perempuan nanya, ya Rasulullah, darah menstruasi saya begini. Ayo. Jangan lupa. Kenapa? Ini ibadah ini. Ya, teman bisa ini perempuan yang paling mulia. Nah, enggak usah malu. Kita nggak bisa ngaji, malu. Mau belajar, malu lah. Itu kenapa? Kenapa? Kalau Ramadan begini kita nggak bisa dapat ilmunya. Bulan Ramadan, sekali lagi cerita di Makkah. Atau selain Ramadan, orang duduk di Masjid Nabawi nunggu adzan, ambil Quran ngaji. Orang Indonesia Pak yang dapat ngobrol di masjid, duduk. Saya pernah bilang, Pak ngaji, Pak. Orang lihat ngaji semua masjid. Apa ngobrol? Ya Pak, makasih Pak. Silakan. Kita bisa ngaji. Ya kan kasihan orang Indonesia ini. Yang bisa duduk. Enggak Pak, saya wiridkan saja. Tidak bisa ngaji. Wirid yang paling bagus itu ngaji Quran. Jadi jangan malu Pak. Belajar. Belajar Quran harus sama guru, nggak bisa belajar sendiri. Ada lagi yang bertanya? Dari Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar Pak ya. Oh ya. Ya. Baca Quran lewat HP boleh nggak? Boleh Pak. Tidak ada masalah. Ya. Yang penting baca Quran. Sing salah yang nggak baca Quran. Ya silakan. Ya Ustaz, terima kasih.
Mau tanya Ustadz, mana yang lebih afdol? Ziarah kubur menjelang puasa, pada saat puasa atau pada saat Idul Fitri, Pak? Dua-duanya tidak ada afdol, Pak. Maksudnya apa? Kenapa ziarah kubur Bapak khususkan sebelum puasa sama Idul Fitri? Kenapa? Ayo. Saya nanya balik, kenapa kok ziarah kuburnya menjelang puasa? Berbondong-bondong orang ziarah kubur. Sampai kita bilang apa? Hari ini jangan lewat samping kuburan. Macet parah. Kenapa? Kok ziarah kuburnya itu menjelang puasa sama menjelang lebaran? Yang nyuruh siapa? Ya, tadi turun temurun. Loh, apakah berarti ziarah kubur nggak boleh, Ustaz? Siapa yang ngomong? Ziarah kubur itu boleh, disyariatkan, disuruh. Kuntu nahaitu kuman ziarah dari kubur, fazuruha, ala fazuruha. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur di awal-awal Islam. Tapi sekarang ziarah kuburan itu datangin ziarahin. Disuruh, tapi menentukan waktu ziarah kubur itu sebelum puasa, awal puasa, sama lebaran. Penentuan waktu ini siapa yang ngajarin? Emang kenapa dengan penentuan? Ketika kita menentukan waktu, berarti di situ ada keyakinan afdoliyah. Seakan-akan dia mengatakan bahwa ziarah kubur di awal puasa itu afdol. Mau puasa, ziarah kubur lebaran itu afdol karena lebaran. Nah, afdol yang menentukan ini afdol berarti butuh apa? Butuh dalil, butuh pijakan hukum, bukan hawa nafsu. Dan dalilnya nggak ada, Pak. Yang ada kita disuruh ziarah kubur kapan saja. Terserah kapanpun Anda boleh ziarah kubur. Mau belum puasa, mau lebaran, silakan. Tapi jangan dikhususkan dan diyakini ini afdal. Jawaban yang kedua, oh ini mau puasa ziarah kubur. Yang mati kagak kenal puasa, Pak. Di alam kubur sudah tidak ada bulan Ramadan. Dan yang mati sudah tidak kenal namanya lebaran. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal tidak ada amalan. Bagi dia sudah tidak ada Ramadan, tidak ada Syawal. Yang ada apa? Menikmati nikmat atau merasakan azab. Itu aja yang di kuburan. Sehingga kewajiban kita apa? Doain kapanpun. Apalagi di saat puasa seperti ini. Doanya orang puasa ini, Pak, mustajab. Mulai kapan? Menjelang sahur. Puasa. Terus sampai kapan? Menjelang buka puasa. Ini doa mustajab semua. Doain orang tua kita yang sudah wafat. Doain anak-anak kita. Doakan kebaikan dunia akhirat. Ini mustajab. Bukan mendoakan orang tua yang wafat itu nunggu ziarah kubur. Kalau nggak ziarah kubur berarti nggak kesian. Doain setiap saat. Apalagi ini mustajab. Mereka nungguin doa kita setiap menit, setiap detik. Anakku nggak ngirimin doa. Lari dari depannya. Seakan-akan gitu, Pak, di kuburan. Mana kiriman? Kayak makanan. Ini kok nggak dikirimin makanan? Saya lapar. Kita lupa, kita makan sendiri. Ingatnya ngiriminnya kapan? Setahun sekali. Jadi jangan, Pak, jangan ikut-ikutan. Islam ini indah, Pak, mulia. Apa? Mengajarkan kita ngirim doa setiap menit, setiap saat. Jangan dikhususkan. Setiap saat boleh datang ke kuburan doa. Jangan dikhususkan.
Barakallahu fiik. Yang lain? Ini pengajian paling lama. Apa namanya? Hah? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Puasa. Silakan Pak. Ya, bermaaf-maafan sebelum Ramadan boleh Kak? Secara umum boleh-boleh aja. At-tahni'ah, istilah para ulama, tahni'ah itu pengucapan selamat sebelum Ramadan, enggak apa-apa. Sebagaimana tahni'ah dengan punya anak, dia baru punya anak. Ya, selamat ya, semoga jadi anak yang soleh. Tahni'ah baru pindah rumah, oh selamat Pak ya. Tahni'ah baru nikah. Tahni'ah kawin lagi, selamat ya diizini. Maaf ya, contoh dokter doa. Ya, paham. Jadi tahni'ah seperti ini kan doa. Seperti Rasulullah SAW mengucapkan tahni'ah tadi itu. Atakum Ramadan, syahrul mubarak, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Berarti kan pengucapan selamat. Seperti pula ucapan selamat kepada anak yang baru lahir. Didoain sama Rasulullah SAW. Ya. Barakallahu laka fil mawhub lak wa syakartal wahid warjikta billah ja'alahu Allah dzurriyyatan salihah. Jadi tidak ada masalah. Tapi jangan diyakini ini keharusan. Tidak. Ya, sebatas saling mendoakan di antara. Silakan. Tanya Pak Ustadz. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya ketika ini kan orang tuh berbondong-bondong ketika bulan puasa itu ingin mengeluarkan zakatnya misalnya. Nah kadang-kadang orang itu mengumpulkan zakat, terutama zakat hartanya, itu dikumpulkan lalu ketika dikeluarkan ketika bulan Ramadan dengan anggapan bahwa pahala di bulan Ramadan itu berlipat ganda. Nah, bagaimana yang seperti itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi Ibu nanya, barakallahu fiik, nanya tentang fenomena masyarakat mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Pak, pertama Ibu, zakat ini wajib. Pahami itu? Ya. Apakah wajib itu pilihan? Saya kasih kaidahnya dulu. Apakah wajib itu pilihan? Sedekah, sedekah. Hukumnya apa? Sunnah. Apakah sunnah itu pilihan? Iya. Pilihan, Mas. Anda mau ngerjain dapat pahala, tapi nggak dapat. Tapi wajib. Anda boleh milih. Nggak, saya nggak sholat. Sholat saya dong. Nggak ada kan? Wajib bukan pilihan, harus Pak. Ini kewajiban kita sama zakat, wajib kita sama Allah. Satu, dua. Zakat itu wajib, la zakata ala malin illa idza hala alaihi haul. Tidak ada zakat atas harta kecuali sudah lewat 1 tahun. Haul zakat harta Anda itu kapan? Haul harta Anda itu kapan? Paham? Kalau haul harta Anda itu Januari, Februari, haulnya, enggak, saya ngeluarin zakat, nanti puasa, berarti Anda berdosa karena penundaan kewajiban. Haulnya Februari, nanti aja deh. Puasa Maret meninggal. Yuk. Oh nyok Pak. Neraka apa?
Iya kalau ahli warisnya anak soleh, keluarin cepat, papa belum keluarin zakat, bayarin zakatnya papa. Tapi anaknya nggak begini ada berapa? Yang lainnya masa bodoh. Ayo Pak, utang sama Allah. Jadi nggak boleh itu. Haulnya Maret, Februari, ya itu yang wajib ada lagi. Zakat, Pak. Jadi apa untungnya zakat dikeluarkan Ramadan? Nggak ada. Karena zakat ini apa? Wajib, Pak. Wajib, Pak, wajib. Bedanya apa Ramadan sama nggak Ramadan? Apa bedanya? Karena ini memang asli kewajiban. Kecuali haul Anda sudah melakukan revisi. Haul Anda masukkan di bulan Ramadan. Karena memang para jemaah penghitungan haul itu bukan dengan kalender Syamsiah, tapi dengan kalender Qamariyah. Hitungan zakat itu bukan pakai kalender Masehi, tapi menggunakan kalender Hijriyah. Karena perhitungan kalender yang tepat itu adalah Hijriyah, Qamariyah, pakai bulan, bukan matahari. Kalau matahari berubah-ubah, ini yang berubah bukan Hijriyahnya, yang berubah adalah Masehinya. Ini Ramadannya maju ini, bukan Ramadannya maju, Pak. Perputaran mataharinya, Pak. Bulannya sih mandek, Pak. Kan begitu kan? Mandek bulannya, Pak. Jadi hitung kalender awal zakat Anda dengan bulan Qamariyah. Anda mau masukin Ramadan, boleh, berarti Anda keluarin dulu umpama zakat Anda di bulan Rajab. Keluarnya. Enggak, saya mau bulan apa? Ramadan. Berarti apa? Berarti ada penundaan 2 bulan. Berarti ada penambahan 2 bulannya ini. Itu kayak itu akuntansi keuangannya begitu, Pak. Ada penambahan ada itu. Begitulah. Jadi sekali lagi zakat ini kewajiban, Pak. 1, 2. Zakat itu wajib terhitung di awal bulan. Umpama Anda hitung di Ramadan. Berarti tanggal 1 Ramadan ini itulah wajibnya Anda mengeluarkan zakat. Enggak, saya tunda 10 hari. Berarti terjadi penundaan pembayaran zakat 20 hari telat bayar utang sama Allah. Jadi kalau kita hidup, terus tengah-tengah Ramadan mati, bonyok lagi. Jadi awal bulan bayar zakat itu, Pak. Keluarin, ini sudah tanggal 1 kan? Ya keluarin. Keluarin zakat Anda. Itulah Ibu. Jadi zakat ini wajib. Tidak ada sangkut sama Ramadan apa enggak. Yang sangkutan sama Ramadan pahala besar itu yang mana? Sedekahnya. Yang dilihat sedekahnya itu yang gede. Kadang orang sedekahnya ditahan karena dia mau ngeluarin zakat. Kenapa? Biar nggak ngeluarin duit double. Namanya apa? Pelit. Apalagi yang berdalih saya sudah bayar pajak, jadi sudah nggak kena zakat. Urusannya apa pajak? Nggak nyambung. Ya, ada lagi. Pak, misalnya mau saya tambahkan, misalnya dia pegawai yang gajinya itu bulanan, Pak.
kalau mau dikeluarkan zakatnya setelah dia terima pada bulan tersebut, itu mungkin belum haul. Lalu dia kumpulkan uang itu sampai haulnya yaitu 1 tahun. Nah, kemudian dia tentukan, karena bingung ini bulan Januari atau sampai Desember gitu, sehingga dia niatkan, ya sudah saya hitung setiap Ramadan gitu. Maka setiap bulan Ramadan penghasilan tadi yang setiap bulan dia kumpulkan itu dikeluarkan zakatnya pada saat Ramadan. Kalau begitu bagaimana Pak? Ya, umpama dia zakatnya Januari. Zakat Januari dikumpulin untuk dibagi di bulan Ramadan. Berarti ada keterlambatan berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan. Berarti Anda harusnya, karena zakat Anda mau dihitung di haulnya Ramadan, untuk tahun depan, berarti harus ada penambahan perhitungan berapa bulan. Dan penambahan 4 bulan. Berarti tambahin hitungan Anda. Rekening Anda di Januari berapa? Rekening di Januari umpama 200 juta. Oke, berarti zakat Anda 2,5% dari 200 juta. Anda mau bayarin di Ramadan. Pegang dulu 2,5% dari 200 juta. Nanti ketika Ramadan terjadi penambahan enggak? Oh, terjadi penambahan, berarti tambahkan dengan 4 bulan itu. Berarti haul Anda di tahun depan berapa? Kapan? Ramadan. Nambahin. Paham? Kalau membayar zakatnya kelebihan Pak, dari misalnya harus dari 2,5% itu, misalnya nilai totalnya 100.000 misalnya. Terus dia tambahkan 100 menjadi 150.000, itu boleh Pak? Ya. Zakatnya kelebihan. Boleh nggak? Boleh itu, Masya Allah, itu kelebihnya sedekah. Boleh, nggak apa-apa. Kalau kurang yang berapa? Kurang yang berapa? Kalau lebih ya pahala. Masih ada? Terima kasih Pak. Ya, kayaknya sudah nggak kuat. Padahal yang ngomong dari tadi saya. Harusnya buat saya. Ya, oke, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk menggugah semangat kita, menyadarkan kita, dan menjadikan kebenaran itu semakin tajam. Ya, tutup. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di Zoom, terima kasih atas kehadirannya. Kita berjumpa lagi dalam kajian. Terima kasih Pak. Terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.